Selamat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan. Memasuki selamat datang. Ini mau melintasi Gunung Gumitir ya, yang terletak di antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Jadi jalur Gumitir ini sebagai penghubung kedua kabupaten yang ada di ujung timur Pulau Jawa. Menjadi satu-satunya jalur yang ada di lintas selatan Jawa. Ini kita memasuki Gunung Gumitir. Ini saat habis hujan. Ini mendekati maghrib ini ya. Memasuki maghrib mendekati. Gitu. Ini banyak mitos-mitos ini di Gunung Gumitir ini. Ya meskipun sekarang sudah banyak warung-warung berdiri di sekitar jalan Gunung Gumitir, tapi tetap tidak mengurangi rasa angker atau mistisnya ya. Pohonnya masih banyak rindang dan pohon tua, pohon-pohon zaman dulu. Ini jalurnya berkelok-kelok ini. Ya, jalan naik turun yang dikelilingi rimbunan pohon tua. Ini bikin nuansanya makin merinding. Kita melintas saat hujan ini. Tadi tapi sudah mulai reda hujannya. Ini banyak kejadian mistis ya, sebagai mitos di jalur alas Gunung Gumitir. Mulai dari kejadian kecelakaan yang mengerikan, tanah longsor, hingga teror mistis yang dialami beberapa pengendara yang melintas di jalur Gunung Gumitir ini. Katanya terjadi ini, alas ini ada lokasi pasar paralel Gunung Gumitir. Tak jarang ini para pengendara yang melintas seolah dinampai kegiatan dari pasar setan itu. Ada kejadian, ini ceritanya. Ada sekeluarga yang saat itu sedang dalam perjalanan mudik melintasi Gunung Gumitir. Ini sekitar jam 2 malam dini hari. Ya, keluarga itu seolah-olah melewati sebuah pasar yang penuh dengan pedagang makanan. Lah anaknya pun merengek ingin membeli jajan di pasar itu. Kemudian keluarga itu berhenti dan membeli beberapa kacang rebus. Setelah dibuka ternyata bungkasan kacang rebus itu berisi kembang 7 rupa yang biasa digunakan untuk sesajen. Dan kejadian itu juga sering dialami oleh pengendara lainnya. Jadi mereka melihat seolah-olah ada pasar dan terlihat normal saja. Dan biasanya mereka baru sadar setelah melewati pasar itu. Dan konon siapa saja yang melewati hutan ini dan membawa benda pusaka, otomatis pusaka tersebut akan hilang dengan sendirinya. Jadi ada yang meyakini jika benda-benda yang mempunyai energi spiritual akan ditarik dalam hutan angker Gunung Gumitir ini. Jadi banyak yang tidak menyadarinya, sudah pasti alas Gumitir menyimpan banyak sekali benda-benda yang tertinggal di sini. Juga konon diceritakan Gunung Gumitir sebagai rumah para arwah pekerja paksa. Jadi banyak sosok gentayangan, yaitu arwah pekerja paksa yang meninggal saat membangun jalan alas Gumitir. Banyak dari pekerja paksa ini meninggal karena kelaparan, karena kerja terus-menerus tanpa mendapatkan upah dan makanan yang layak. Dan penduduk sekitar mempercayai bahwa arwah-arwah tersebut masih di sana dan menjadikan alas Gumitir sebagai rumah. Dan ada beberapa kisah dari para pekerja penjaga terowongan kereta api Merawan yang mengakui sering kali mengalami hal yang tidak wajar di sekitar terowongan, seperti munculnya suara-suara tangisan, orang meminta tolong, bayangan sosok pekerja yang compang-camping di sepanjang jalur terowongan tersebut. Konon sosok mereka adalah para pekerja paksa yang
mati kelaparan akibat Romusa. Nah, di depan itu kalau nggak salah puncak tertinggi alas Gunung Kumitir, Watu Gudang. Di depan kita itu kita akan melewati Watu Gudang. Nah, ini Watu Gudang, disebut Watu Gudang karena mungkin besar seperti gudang ya. Itu. Saat pembangunan terowongan diyakini makan korban ratusan orang. Awal mulanya mengerjakan 100 tenaga paksa yang diperintah untuk membuka terowongan pada masa penjajahan Belanda. Namun yang selamat hanya sekitar 5 orang. Alas Kumitir juga menjadi tempat pembuangan mayat-mayat anggota PKI. Konon mayat anggota PKI ini dibuang dan disebar di beberapa tempat di Alas Kumitir. Ya, kira-kira lokasi pembuangannya berada di Watu Gudang, yang mana merupakan titik tertinggi di jalan raya lintas Kumitir ini. Ini dah menjelang maghrib saat kita melewati Alas Kumitir atau Kumitir ini. Dan nanti di saat masuk alas perbatasan Jember Banyuwangi nanti ada sebuah patung selamat datang Banyuwangi, tarian patung Gandrung Alas Kumitir ya. Itu juga menyimpan banyak cerita misteri. Jadi di lokasi berdirinya patung Gandrung, ikon kota Banyuwangi, patung Gandrung ini dibangun sebagai penanda bahwa pengendara telah memasuki kota Banyuwangi. Bukan sekedar patung, banyak saksi yang mengatakan bahwa mereka melihat posisi tangan patung Gandrung ini berubah-ubah seolah sedang menari. Jadi selain jalanan, Kumitir juga punya bangunan horor. Bangunan ini sudah ada sejak era Belanda, sekarang sudah menjadi milik PTPN. Bangunan ini adalah villa karena ada di kawasan Kumitir, artinya bangunan ini mempunyai panorama yang sangat indah. Tapi ya sekaligus horornya kebangetan jari ini. Cah saiki. Dulu bangunan villa ini masih digunakan untuk tamu PTPN. Tapi lama-kelamaan bangunan villa itu terbelangkai begitu saja, bukan tanpa sebab karena banyak banget kejadian yang mengerikan saat menginap di villa tersebut. Yang paling sering terlihat adalah hantu noni Belanda yang kerap kali menampakkan diri di sekitar bangunan tua tersebut. Jadi banyak orang yang percaya sekitar villa kalau di bangunan itu ada istana makhluk astral. Dan lebih horornya lagi, di kawasan tikungan tepat di jalan villa itu sering ada kecelakaan yang memakan banyak korban. Ada juga kisah yang sempat geger di kalangan media sosial serta portal berita. Bahwasanya ada sosok penampakan hantu yang tiba-tiba mendadak digonceng oleh para pengendara motor yang melintasi jalan Alas Kumitir ini. Pengakuan ini banyak dinyatakan oleh beberapa orang yang melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Diceritakan ada pernyataan salah satu kru bus jurusan Jember Banyuwangi yang menyaksikan kejadian ini. Saat itu sekitar malam hari, bus melintasi kawasan jalur Kumitir. Sekitar 15 menit pertama melintasi jalur Kumitir tak ada yang aneh, semua wajar saja. Tapi ketika berada di trek lurus, seorang pengguna motor mendahului bus dan berkendara tepat di depan bus. Kemungkinan pengguna motor tersebut mencari tambahan pencahayaan karena kondisi jalur Kumitir saat malam hari benar-benar minim penerangan. Tak lama kondektur bus terdengar meminta sopir untuk menyalakan lampu dim. Bukan meminta pengendara motor untuk minggir, tapi sebagai isyarat karena kondektur melihat hal-hal yang janggal. Tapi si pengendara motor tak peduli hal tersebut. Sampai akhirnya bus harus melakukan beberapa kali hingga menimbulkan pertanyaan dari para penumpang. Awalnya hanya kondektur, sopir, dan kernet bus saja yang
sepertinya menyadari kejadian tersebut ya. Tapi rupanya seorang ibu yang duduk di deretan bangku kedua dari depan ikut mencari tahu. Setelah melihat si ibu histeris dengan apa yang dia lihat. Jadi singkat ceritanya, hampir semua penumpang bus melihat bahwa si pengendara motor membonceng pocong. Si pocong duduk menyamping dan terlihat anteng. Si bus hanya bisa berdoa melihat hal itu sampai melewati Gapura, perbatasan Banyuwangi Jember, barulah penampakan pocong yang duduk di jok motor tersebut hilang. Wah, ini kalau kita jalan malam sedang nepeng gimana ini? Ya ngeri-ngeri sedep. Ya itulah. Masih banyak lagi ya cerita horor yang berhubungan dengan alas Gumiter ini. Gumiter dari arah barat ke timur. Alas Gumiter ini lebih tepatnya berada di antara kecamatan Silo atau Silo dengan kecamatan Kalibaru, Provinsi Jawa Timur. Jadi Silo termasuk Jember, sedangkan kecamatan Kalibaru ikut Kabupaten Banyuwangi. Alas Gunung Gumiter ini juga terkadang disebut dengan Gunung Merawan. Bukan desa ya, bukan desa Merawan tapi Gunung Merawan. Puncak tertingginya sekitar 620 mdpl. Gitu. Ya, menurut legenda yang beredar di kalangan masyarakat, terutama Kabupaten Banyuwangi, nama Gumiter berasal dari kisah Damar Wulan, cerita rakyat itu ya. Jadi setelah Damar Wulan berhasil membunuh dan memenggal kepala Minak Jinggo, ia bertemu Layang Seto dan Layang Gumiter, putra kembar Patih Lokender. Di tengah jalan, keduanya berhasil menipu Damar Wulan dan merampas kepala Minak Jinggo. Gunung tempat keduanya menipu Damar Wulan akhirnya dikenal dengan nama Gunung Gumiter atau Gunung Gumiter. Pada masa kolonial, wilayah Gunung Gumiter telah menjadi perhatian pemerintah kolonial Belanda. Antara lain pembangunan lintasan kereta api oleh Stadspoorwagen pada tanggal 10 September 1902 dan pembangunan pabrik pengolahan kopi Gunung Gumiter yang diresmikan pada tanggal 13 Agustus 1934. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, Serdadu Nippon membangun sebuah gua untuk mengawasi jalur kereta api yang melintasi Gunung Gumiter. Gua Jepang tersebut terletak di sekitar 100 meter dari Watu Gudang, terbuat dari beton tebal dengan ukuran sekitar 6 meter kali 8 meter. Kondisi jalan di Gunung Gumiter cukup berbahaya karena ya memiliki banyak tikungan terjang, lereng curam dan jalan yang sangat sempit. Padahal setiap harinya kendaraan berat seperti truk, bus melewati jalan raya ini, sehingga biasanya di setiap tikungan berbahaya selalu ada penduduk setempat yang membantu mengarahkan pengguna jalan dan memberi tanda. Ada kendaraan dari arah berlawanan yang juga akan melewati tikungan tersebut. Jadi tadi kita kan lihat ada beberapa orang ya berdiri itu ya. Itu. Tentu ini sangat membantu para pengemudi kendaraan berat yang melewati jalan ini. Para penunjuk jalan ini biasa disebut awe-awe dalam bahasa Jawa.
melambai-lambai karena mereka melambai-lambaikan tangan untuk memberi tanda pada pengguna jalan. kurang tetek hampir 15 meter cuy tangan lu. Waktu siaran tak ketak ya. Jadi secara garis besar jalan raya di Gunung Kemiter termasuk daerah yang memiliki tingkat kerentanan longsor sedang yang tersebar di sepanjang jalan seluas 24,30 hektar. Nah ini tikungan sebentar, oh belum selamat datang itu ya, Tugu Gandrung Mangu belum. Dawa iki karo botane alase panjang. Nah, ekstrem bebas. Maksudnya ini ya anu levelnya ya anu alas robannya level. Tapi dawa kono oh iki diserem kene ya. Jadi si dulur robannya level. Lah di depan di depan nanti ada tikungan, itu ada penanda sebelah kiri tikungan itu ada penanda penari gandrung sebagai penanda batas wilayah Jember memasuki Kabupaten Banyuwangi. Di sebelah kiri kita ini tapi tidak kelihatan. Demikian informasi tentang Gunung Kemiter yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pulangnya kita lebih kita pulang nyari yang aman. Dan aman itu kita jalan raya biasa. Mas bodoh kita ada yang tol ya. Soalnya tak bodoh.